Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku yang soleh-solehah kelas 5? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Minggu depan tanggal 1 Desember anak-anak sudah melaksanakan PAS. Yang belum mengerjakan tugas Bu Ida segera dikerjakan, karena untuk pengisian rapot banyak yang masih kosong, yang belum mengerjakan. Perhatikan, nanti kalau kosong tidak ada nilainya. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Siapa yang masih ingat apa pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah Nabi Sulaiman? Itu diantaranya Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, namun kepada jin, ya, hewan, angin. Ya, lalu Nabi Sulaiman dapat mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya, berkuasa, tapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah. Dia selalu mengingat kepada Allah. Itu pembelajaran yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita tengadahkan tangan, mohon kepada Allah agar kalian diberi kefahaman ilmu yang bermanfaat. Bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya Bu Ida akan memberikan pembelajaran tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah anak-anak dapat mengambil hikmah dari Nabi Ilyas dan Ilyasa. Perilaku terpuji Nabi Ilyas dan Ilyasa dapat kita petik, dapat kita pahami, dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak juga dapat memberikan atau membuat kisah singkat tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Itu pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan. Kita lihat video yang berikut ini. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami,
Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama, seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyasa menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyasa. Dengan izin Allah, Nabi Ilyasa sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyasa membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyasa melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyasa. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tidak lama kemudian mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala
sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau, dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyasa alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyasa mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah teman-teman, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa? Apa yang dapat dipetik dari video tersebut, dari pembelajaran tersebut? Ya, yuk, pelajaran yang dapat kita petik pada kisah Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Lalu Nabi Ilyas selalu berdoa memohon keselamatan kepada umatnya walau umatnya sangat durhaka. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, maka Allah akan memberikan azab dan siksaan. Itu dari kisah Nabi Ilyas. Lalu yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyasa adalah yang pertama, Nabi Ilyasa merupakan pelanjut kekuasaan atau penerus kekuasaan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Demikian yang bisa dipetik pada pembelajaran Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kita harus punya sikap, ya, sikap yang harus kita terapkan yaitu apa? Insya Allah harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kita harus selalu rukun kepada siapapun, ya. Begitu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.